Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sejahtera untuk seluruh saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Para hadirin, para pemirsa yang berbahagia, kembali lagi bersama dengan saya Abdul Aziz Jazuli di channel ini. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan mengulas Wali Pitu yang ada di Bali, di mana kalau untuk Pulau Bali itu di sana dikenal dengan Wali Pitu ya, yaitu wali yang berjumlah 7 orang. Yang sayangnya dari beberapa wali itu ternyata ada Habibnya begitu. Yang kalau diprediksikan kedatangan mereka itu ya di awal-awal abad 20 atau awal-awal 1900-an ya. Atau bahkan pertengahan 1900-an. Nah, beda dengan dengan Wali Songo yang ada di Pulau Jawa. Kalau Wali Songo yang ada di Pulau Jawa itu kedatangan mereka ya di 1300 akhir atau 1400 awal. Ya, kemudian di sana itu ada Maulana Malik Ibrahim gitu kan. Nah, dan seterusnya lah. Nah, di mana yang mencetuskan Wali 7 itu adalah seorang Habib dari Surabaya. Yang sebenarnya dalam hal ini ada seorang ibu-ibu ya. Seorang dokter, ibu-ibu dokter yang memang sudah melakukan penelitian atas hal itu. Jadi penelitiannya sebenarnya itu antara hubungan mayoritas dengan minoritas. Hanya saja di sana ada sedikit lah pembahasan mengenai Wali Pitu. Jadi sebenarnya bagaimana sih kisah dari Wali Pitu itu, di mana pencetusan adanya Wali Pitu itu semenjak tahun 1990-an lah, tahun 90-an begitu ya. Nah, untuk tidak berlama-lama, mari kita simak dan bisa kita simpulkan bahwasanya pencetusan nama Wali Pitu itu untuk menjadi saingan. Kalau di Pulau Jawa itu Wali Songo, begitu. Kalau Wali Pitu itu ada di Bali, yang kemudian banyak Habibnya juga. Nah, mari kita simak bersama-sama bagaimana yang diuraikan oleh diskusi ilmiah tentang nasabah Alawi. Di situ ada Kiai Haji Madudin Usman Al-Bantani, Kiai Haji Alawi Nur Alam, kemudian ada Tubagus Mogi ya yang menjadi pembicara di dalam acara tersebut. Untuk lebih lanjutnya mari kita simak bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Al-Mukarram para alim ulama. Pak Naryo duduk aja Pak, jangan deket-deket Pak. Nah. Terima kasih kami haturkan atas waktu yang diberikan, dan saya juga mengucapkan rasa bahagia dan bangga telah hadir di majelis ini dan bertemu langsung Yai Imad dan tim, yang ini adalah momen yang sangat sakral ya, tidak sewaktu-waktu bisa kita lakukan, apalagi kita ada di Provinsi Bali. Tapi sebelum saya mengungkapkan apa yang ingin saya sampaikan, saya terlebih dahulu ingin menyampaikan satu ayat Al-Baqarah 42, wala talbisul haqqa bil batil wa taqtumul haqqa antum ta'lamun. Jadi seharusnya kita tuh berpijak pada kebenaran dan jangan menutup-nutupi kebenaran, jangan mencampur adukan kebenaran dan kebatilan, jangan menutupi kebenaran sedangkan kita mengetahui kebenarannya. Perkenalkan, saya Widianti, saya dari Kampung Kusamba, Kelungkung. Di Kelungkung itu ada satu situs yang diklaim sebagai makam Habib. Oh, makam Habib. Jadi tiba-tiba ada trah gitu ya, yang langsung menuju Sunan Ampel kalau tidak salah gitu. Nah, kami dalam perjalanannya itu kan mengawal kenapa itu bisa terjadi. Bahwa di Bali ini kan ada sebuah tren, yakni wisata rohani, yakni Wali Pitu itu yang sangat menjual. Kemudian disertasi saya dari tahun 2015 yang diujikan tahun 2019 itu juga menemukan titik kesamaan di wilayah Jembrana,
yang saya sebenarnya meneliti tentang perkembangan pendidikan tinggi Islam minoritas di wilayah mayoritas, jadi hubungan mayoritas minoritas. Tetapi di tengah perjalanan penelitian, saya menemukan implikasi atau dampak yang signifikan bahwa di sana ada pengakuan oleh Habib dari Kalimantan, sehingga penyebaran di sana diakuisisi atau diakui telah diinisiasi oleh Habib-Habib dari Kalimantan. Padahal kita tahu di sana ada juga terahnya temannya Yai Hasyim Asy'ari dalam mengembangkan Nahdlatul Ulama. Kami tidak disebutkan di sini, tapi insya Allah semua orang tahu. Nah, belakangan itu kan sampai saya dikirimi manuskrip, sejenis manuskrip terah-terah itu, dan saya masukkan bodohnya ke dalam disertasi saya yang diujikan 2019 sampai penelitian Yai Imad yang diverifikasi secara ilmiah, ya, karena kita penelitian berbasis ilmiah yang diperkuat oleh tes DNA. Nah, di situ kami melihat bahwa ini harus diungkap kebenaran, khususnya di daerah saya dan di beberapa daerah-daerah lain, khususnya di Provinsi Bali yang mempunyai akar masalah yang sama. Namun ada beberapa catatan yang kami pertimbangkan. Pertama diantaranya adalah dampak yang sangat besar terhadap ekonomi masyarakat sekitar yang sebetulnya telah nyaman, gitu ya. Ada dampaknya satu. Yang kedua, dampak personal, gitu, bagi yang mengungkapkan atau keluarganya. Kan kita kan musuh bersama, gitu. Yang ketiga, telah mengakarnya pandangan-pandangan Muhyiddin yaitu terhadap pro kontra yang sekarang sedang berjalan, terutama di internal Nahdlatul Ulama sendiri. Nah, saya ingin mengajukan beberapa tawaran, diantaranya keinginan mengungkapkan itu haruslah didukung oleh wadah ya yang secara legal dan simultan. Misal kalau kita mau mengungkapkan, kan saya tahu beberapa sumber yang memang ikut mengawal ini memang terjadi kamuflase atau pseudo scientific, seolah-olah betul berujung ke Sunan Ampel, padahal itu pseudo atau palsu lah bahasa kita gitu. Satu, harus ada wadah yang simultan, organik, dan sistematis. Simultan artinya bersama-sama, dan dalam kebersamaan itu kita berjalan secara serentak, tidak boleh parsial atau tidak boleh satu dengan yang lain itu gantian, harus serentak bersama-sama. Satu wadah. Dua, wadah yang akan mengungkapkan kebenaran ini harus legal. Jadi biar kita tidak diserang oleh internal struktural NU sendiri, begitu. Yang ketiga, harus kita carikan solusi pengalihan isu. Misal, kalau misalnya sekarang adalah wisata rohani, maka yang dirohanikan itu mungkin bisa kita bentuk ke dalam wali yang sesungguhnya, sehingga sejarah yang real itu bisa terupdate, bukan malah tertutupi dengan yang sekarang diakuisisi. Baik. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Ibu. Nah, berarti dari apa yang dipaparkan oleh Ibu Dokter tadi ya, Ibu-Ibu tadi, bahwasanya di Bali itu ada seorang Habib Al-Hamid, begitu ya, makam Habib Al-Hamid yang kemudian dalam satu catatan atau katakanlah manuskrip yang dikirimkan oleh seorang Habib itu menunjuk bahwa Habib itu generasinya adalah kepada Sunan Ampel. Nah, jadi 1400 awal sampai paruh ketiga ya, atau 1470-an lah ya barangkali. Nah, tentu ketika melihat kepada tahun itu kan nggak mungkin seorang Habib datang ke Nusantara, apalagi khususnya ke Bali, itu pada tahun 1470-an atau 500-an, itu nggak mungkin. Karena apa? Ya karena untuk tahun-tahun tersebut ya, itu nasabnya Bali baru dibikin, dan tokoh-tokohnya baru disusun. Nah, jadi nggak mungkin seorang Habib kemudian pergi ke mana? Pergi ke Nusantara, khususnya ke Bali untuk mendakwahkan Islam di sana, kemudian dia disambungkan, dikaitkan dengan Sunan Ampel. Itu sangat jauh ya, sangat jauh. Jadi itu mustahil lah ya. Cuman kita simak saja nih uraian yang disampaikan oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani dalam acara tersebut.
Dr. Juliandi, kita tutup dulu, kita sudah ada 3 penanya, tapi yang pasti bahwa ini satu fenomena yang sangat menjadi satu perhatian Ibu, dan ini sesuatu yang cukup merasakan, tidak hanya bagi kita, tapi bagi warga lokal yang mengetahui betul sejarah dari sebuah makam. Monggo, langsung ke Yai Maduddin. Baik, itu dari selamat kepada Ketua PWI yang baru, Bapak Dian. Belum dilantik ya? Iya, tapi kan udah terpilih ya. Semoga PWI di sini terus berjalan dan bisa membuat pencerahan terhadap masyarakat dan manfaat bagi Bali dan khususnya umat Islam Nahdlatul Ulama. Amin. Yang kedua, Ibu Dr. Widiawati ya. Ya. Apakah skripsinya ada sudah dalam PDF gitu? Disertasi ya. Ya nanti mungkin kita memerlukan berbagai macam sumber, diantaranya dari disertasi Ibu untuk menjadi bahan kami agar kita bisa lebih secara ilmiah, sistematis, organik, simultan tadi seperti yang diusulkan oleh Ibu. Nanti catat itu PWI Bali, ini tugas utama selain bisa mengkritisi tentang adanya shadow dari wali-wali itu yang sebenarnya itu ada beberapa yang tidak pantas untuk diwalikan, tapi harus ada alternatif yang sahih. Siapa saja yang pantas untuk diziarahi dan sesuai dengan ajaran-ajaran Nahdlatul Ulama itu. Saya sudah ngobrol dengan Pak Kiai Muhammad Suryadi bahwa sebenarnya di Bali ini sudah ada tokoh-tokoh Bali sendiri 1600-an yang sudah 1600-an. masuk Islam, dan itu pantas untuk menjadi salah satu destinasi ziarah Wali Songo atau Wali Pitu atau Sabto Wali nanti ya. Kalau bahasa Balinya Pitu itu Sabto, Sabta. Ya, itu mungkin kita pakai bahasa Bali supaya lebih membali. Karena apa? Di mana saja ajaran Nahdlatul Ulama itu, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Mungkin ini sudah waktunya ya. Iya, alhamdulillah. Masih ada waktu. Iya, terima kasih. Nanti tolong panitia dari PCNU Bali atau Denpasar untuk minta nomor Ibu Widiawati, karena nanti saya minta Nomornya ada? PDF dari disertasi beliau. Ini akan sangat penting karena beliau sudah mengadakan penelitian. Tahu sendiri disertasi itu nggak kayak skripsi, nggak kayak tesis, nggak cukup 2 tahun penelitiannya. Itu mudah-mudahan nanti akan bisa banyak membantu manuskrip untuk Wali Songo itu juga. Tadi berkaitan dengan Sunan Ampel juga beliau sudah melakukan penelitian. Terima kasih Ibu informasinya. Baik, selanjutnya mohon tadi mungkin tanggapan dari Yai Nur Hadi. Ya, kita batasi sampai jam 1 ya. Sampai jam 1. Halo. Tes. Halo, tes. Terima kasih. Karena saya ada pertanyaan dari Yai Solehan Nur, saya harus menjawab karena pertanyaan ditujukan kepada Ketua PCNU Kota Denpasar. Saya sebagai pribadi, juga saya sebagai santri, saya juga sebagai pengurus PCNU Kota Denpasar, tidak ada yang nggak siap bagi-bagi Suryadi untuk NU. Saya hanya minta dukungan pada teman-teman semua. Ini acara hanya perlu waktu 5 hari. Alhamdulillah bisa terlaksana dengan segala kekurangannya. Jadi Pak Suryadi tidak ada yang ditakuti, hanya takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mari kita gandeng tangan, kita kuatkan usaha PCN Kota Denpasar, MBCC Kota Denpasar, dan ranting-ranting plus banom-banomnya. Yang namanya kita sebagai ketua biasa pro kontra Pak. Itu biasa. Kalau nggak mau pro kontra, jangan jadi ketua. Saya tadi dapat ilmu dari Yai Imad, Pak Haji kita harus pro kontra, sama istri itu pro kontra Pak kita itu. Itu baru istrinya 1 Pak, kalau yang 2 enggak tahu saya. Ya, jadi saya terima kasih banyak atas dukungan dari teman-teman semua. Dan alhamdulillah sudah terbentuk PWLS Bali. Saya sudah mengajukan pada Yai Nawawi Al-Bantani supaya kita bisa mengundang Gus Abbas Buntet dan Bang Haji Roma Irama. Dan saya minta tempatnya terbuka, jangan tertutup. Ini mumpung ada penglingsir kita punya tanggung jawab di daerah Denpasar, khususnya Bali secara umum. Insya Allah Pak Suryadi tidak ada yang diragukan lagi sebagai darah saya NU Pak itu. Katanya Yai Nurhadi, Suryadi irisan darah NU Yai Nurhadi. Nah, dan saya dalam acara ini sudah mendapat restu dari Ketua Tamfiyah PBNU, dan saya juga dapat restu dari Roy Surya PBNU Bali. Beliau sekarang ada di sini supaya bisa melanjutkan. Monggo Yai. Oke, monggo Yai. Nurhadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
para kiai yang kami hormati, harapan saya mudah-mudahan kehadiran beliau ini menjadi sebabnya anzalallahu alaihi sakinah, mendapatkan kita menjadi tenang bahwa syiatumur rahmah dan tercurahan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Para kiai yang kami hormati, kami ini adalah juhala yang takut dulu wa adollu. Jadi makanya terima kasih sekali dengan arinal haqqa wa surukat tiba'ah, pencerahan memberikan keterangan tentang kebenaran yang tidak direkayasa sehingga kamu mampu untuk mengikuti kebenaran itu dan menunjukkan yang batal adalah batal. Kami sanggup untuk menghindari yang batal itu. Untuk itulah maka mudah-mudahan keterangan beliau ini bersentuhan dengan ayat wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'us subula fatarafarraqu bikum an sabili dzalikum masrukum bihi la'allakum tattaqun. Ini yang terakhir masalah wali pitu. Saya ikut andil memberikan masukan. Sebenarnya ide tempat ziarah itu idenya saya. Kemudian saya ketemu Habib Thoyib. Saya bilang, namanya ya. Tolong diteliti itu nasabnya, sanadnya, keilmuannya, amaliannya. Yang penting saya itu untuk mengalihkan pandangan orang Jawa Barat. Maaf ini, Kiai, kebetulan di pondok saya itu sering ketemuan orang Jawa Barat. Ke rumah ketemu saya, ndonga betul. Habis itu kemana? Ke Kuta delok sumur. Kiai. Jadi, oh gitu ya. Itu dari saya ndonga apa khusyuk keluar dari rumah saya, keluar ke Kuta. Ke sana delok sumur-sumur itu, susunya dijemur itu loh. Itu kelakuannya orang Jawa Barat. Ya, saya punya inisiatif gimana caranya itu mengalihkan dari itu untuk religi. Itu saya bakal berpikir, wah enak gawe tempat ziarah ini. Tapi saya tidak menyebutkan itu wali, enggak. Wong soleh yang patut diziarahi. Yang menamakan wali itu Habib Thoyib dari Surabaya. Habib Thoyib ya. Monggo sampean, saya ditengkan orang Muhammadiyah, Bok itu sok-sok tahu layar wali ya ilah wali. Saya bukan wali, saya wali murid itu loh. Jadi yang dinamakan itu Habib Thoyib. Sampean protes Habib Thoyib, jangan protes saya. Yang saya intinya itu tadi, orang Jawa Barat yang ziarah ke saya supaya tidak maksiat, gimana caranya itu tuh ya maaf ternyata berhasil. Setelah dari saya ziarah ya bukan ke Kuta lagi, bukan lihat sumur-sumur itu, ini kan berhasil. Jadi misi saya hanya itu. Soal nanti bagaimana, mohon sama teliti itu ada makamnya orang tenan apa ora, apa kosong, apa yang di dalam itu wong soleh apa enggak. Tapi maaf, di sini itu sensitif sekali. Di Karangasem gara-gara memindahkan Bangkom perang di mana Usambo, gara-gara Habib Ali dari Surabaya ngadakan haul ribut. Kamu itu Habib kurang ajar, katanya Kiai kurang ajar. Rumah saya bukan seperti yang lain, nggak bisa kamu pakai seenaknya sendiri. Soalnya Habib itu ngadakan haul nggak izin. Oh pantas. Untung saya diundang ke ziarah, kon dijak. Ini udah biasa ya, bikin hall tapi nggak izin. Sementara kondisi di sana itu muslimin di Bali itu ya minoritas. Nah itu artinya nggak sopan ketika melakukan suatu acara tetapi tidak izin kepada pihak yang berwenang. Gitu. Itu sudah tradisi ternyata. Ya, oke lanjut. Jadi alhamdulillah Habib mau menjawab simbet, jangan jawab ke wong edan nih kamu. Yang ngomong edan perang ini, saya bilang gitu. Akhirnya diem dia. Ya alhamdulillah saya ngomong, saya sini alhamdulillah, bagaimana keluarganya sehat walafiat, alhamdulillah Pak Yai. Saya sini silaturahmi ya. Akhirnya diterima dengan baik. Habis itu dibeliin sekobungkus. Seandainya saya tidak ada di situ, perang bener. Nih. Makanya di sini harus hati-hati. Nah, jangan nanti mau bongkar wali yang di Kelungkung, hati-hati. Jelas perang, tidak seperti di Jawa. Lihat di Jawa itu makam-makam dibongkar tidak ada yang protes. Tapi kalau di sini Karangasem perkara mindah, makam aja perang ya. Nah ini mohon, jadi hati-hati, monggo diteliti dulu
Zaman meneliti sampean kono ya tirakat iki ana wonge apa ora, ana mayite apa ora, iki wong saleh apa ora. Tapi menurut saya baik niat saya kok. Tapi caranya salah Kiai. Mengalihkan orang Jawa Barat tadi yang tadinya ke sumur malah ziarah itu ya maaf ya gitu. Tapi ini berhasil, alhamdulillah ya. Jadi jawaban saya seperti itu. Jadi tapi jangan nyalakan saya kalau ide itu saya, kemudian yang menetapkan saya bukan. Saya tidak menetapkan itu wali, tidak. Hanya wong soleh yang patut diziarahi itu tok. Nah, itu saya namakan wali pitu. Itu kok karpe Habib Thayyib itu mbok. Nah, jangan peneliti mau. Ini sejarahnya seperti itu ya. Jadi maaf kalau sekarang viral dan sampai merasa tersesat dengan ziarah sana, ya monggo sampean teliti sik. Aja iki iki aja sik. Teliti bener ya. Baru monggo. Terima kasih Bapak. Jadi biar kami hormati, demikian keterangan saya, dan sekali lagi monggo. Jadi apa yang sampai Kiai tadi ini diamati, dicamkan, dipahami benar. Mudah-mudahan saya sendirian untuk siraman rohani yang segar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tambahkan sedikit ya, karena ini penting. Dari berbagai macam pertanyaan tadi, masalah wali pitu ini selalu keluar. Berarti cita-cita mulia dari Rois Surya tentang adanya wali pitu itu memang bagus. Jadi agar Bali sebagai daerah wisata tetap dikunjungi bukan hanya oleh orang-orang yang mau melihat pantai, tapi juga Bali mempunyai potensi lainnya, yaitu adanya wisata religi. Karena apa? Karena banyak orang di Indonesia ini yang ingin ke Bali. Karena apa? Di dunia terkenal, banyak dari mancanegara datang, tapi banyak orang Jawa Barat, anu ti Garut, ti Cianjur, eta can orang ke Bali, tapi era mau ke Bali eta malu gak mau ke Bali, takut disangka mau melihat bule kan. Jadi dengan adanya ini wisata religi, ziarah wali-wali itu, maka mereka sebagai manusia yang ingin juga ke Bali itu ada alasannya, yaitu mau ziarah ke wali-wali yang ada di Bali. Jadi penting buat Ketua PWI, ini saya kira Ketua PWI, PCNU atau PWNU dengan Ibu Dr. Widiawati itu bekerja sama, dibentuk tim untuk keinginan luhur daripada Yai Rois Surya tadi yang ingin membantu saudara-saudara khususnya di Jawa Barat anu hoyongna neule-neule eta. Nah, iya di Bandung iya. Kalau saya dari Banten enggak. Saya itu Yai udah 3 kali bawa santri naik bus ke Wali Pitu. Itu saya khusus sekali nangis sampai doanya Allah. Ya karena apa? Mungkin walaupun makamnya itu kurang pas, tetapi doanya Rois Surya ini yang membuat saya khusyuk doanya itu. Saya bawa santri 3 bus, 2 bus kadang ke Wali Pitu. Jadi menurut saya PCNU atau PWNU Bali dengan peneliti pakar sejarah, di sini ada Ibu Widiawati yang sudah meneliti daripada nasab-nasab Wali Songo yang ada di Bali kaitannya dengan makam-makam Wali Pitu itu duduk bersama. Jangan tanya anggarannya mana. Di sini banyak orang-orang kaya di Bali tuh bikin proposal penelitian Wali Pitu, terutama di ketua PCNU Denpasar anu loba duitna. Terima kasih. Ya itu ya teman-teman. Sekilas mengenai Wali Pitu yang ada di Bali, dan kita sudah mengetahui bersama ya bagaimana sejarah munculnya nama Wali Pitu, bahwa nama Wali Pitu yang kemudian diviralkan dan sampai terkenal itu adalah inisiatif dari seorang Habib yang namanya Habib Thayyib yang dari Surabaya. Itu barangkali yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.